penyakit tulang yaitu lordosis, kifosis. Aniorok itu bakteri. Lordosis, kifosis, skoliosis, osteoporosis, artritis, artritis, ya, polio. Itu contoh penyakit tulang. polio itu bukannya yang itu ya di dokter-dokter itu. Iya, polio itu kakinya kecil. Kita kecil ya? Enggak. Iya. Enggak tuh. Nih, Kata bapak kecil. mana besar kayak gitu kecil. Iya kecil, tangannya besar dia bilang. Skoliosis penyakit apa? Dia bilang mbak Skoliosis. Ayo fokus dulu, nanti Epin mau basket loh. skoliosis itu adalah Penyakit tulang yang menyebabkan bengkok ke kiri. samping kanan atau samping kiri. Itu ingat skoliosis. Kalau lordosis penyakit tulangnya bengkok ke arah Kanan. depan, ke arah depan. Dia terlalu depan, bengkok. Kalau kifosis adalah penyakit tulang yang kifosis. Kifosis itu kebalikan dari lordosis. Kalau lordosis kan ke depan. Iya, membengkok. Kifosis. Ingat, kalau skoliosis itu penyakit tulang yang membengkok ke arah mana? Kiri atau kanan. Kalau lordosis, ya, kalau kifosis membungkuk. Kalau osteoporosis, osteoporosis itu adalah pengeroposan pada tulang. Jadi tulang-tulangnya Epen itu keropos. Keropos. Jadi dia tidak kuat lagi. Ini kenapa harus dici? Itu dari ini. Paham osteoporosis apa? Osteoporosis. Osteoporosis? Ya. Osteoporosis apa? Apa tadi Miss? Pengeroposan pada Tulang. Ingat, osteoporosis apa? Pengeroposan. Ya, terus kalau polio itu organ gerak pasif. Disepin. Organ gerak pasif itu apa contohnya? Pas itu bilang Ya, yang aktif otot. Nah, sekarang misalnya kena coronanya Miss. organ geraknya ikan apa? Yuk. Organ gerak ikan. Cinta. Sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsi sirip itu untuk apa? Itu organ apa? Kapan tema 2 sih kan? Besok tema 2, kita masih tema 1 apa? Organ Besok gerak. kapan? Besok ini. Ulangannya. Ayo apa organ gerak burung dulu? Organ gerak pada burung dan kaki. Apa? Burung dan kaki. Burung dan kaki. Ada kan? Ada burung. Burung lagi. Sayap. Ya, sayap dan Kaki. fungsi sayap apa? Terbang. Terus kakinya fungsinya Berjalan. untuk bertengger di dahan pohon. Ya. Tema 2 Terus jam berapa? hari Rabu. Terus 2 hari lagi. ya, kalau Itu misalkan tema 3. nggak ada tema 3 sampai tema 2. Kenapa? Ya kan masih di semester. Kenapa enggak tema 3 kan udah tema 3? Iya, belum selesai kan, tapi tema 3. Iya kan? Iya. Iya, makanya masih tema 2, tema 2. Kalau kelinci apa organ? Kaki. Organ ya. Terus fungsinya untuk apa? Untuk meloncat-loncat. Ya, untuk meloncat. Terus Loncat. kalau siput Mengambil. organ geraknya apa? Otot perut. Kaki perut. Oh. Kaki perut. Kalau siput kaki perut, ingat kaki perut. Kalau cacing baru otot perut. Kalau siput apa? Kaki
kaki, perut. Fungsinya? Apa? Fungsinya? Yang mana? Siput? Fungsi kaki perut siput? Berjalan. Iya, untuk bergerak dan berpindah tempat. Kalau belalang, organ geraknya apa? Organ geraknya adalah belalang kan? Ya. Kaki. Dan Sayap. sayap. Kaki untuk apa? Sayap untuk apa fungsinya? Kaki untuk berjalan, sayap untuk terbang. Kaki untuk melompat dan Oh, sayap dia untuk melompat. terbang. Ya. Terus cacing. Hewan yang tergolong dalam vertebrata ada Pisces, Sapi. ada Pisces, Aves, Aves, amfibi. amfibi, Udah. ada apa lagi? Ada Reptil. Aneo. Aneor itu nanti di invertebrata. Oh. Aneor itu perasaan di subtema 2 itu. Apa itu? Vertebrata itu contohnya hewannya ada Pisces, Mamalia. amfibi, mamalia, reptil. Nah, sekarang Pisces itu adalah kelompok hewan yang hidup di Air. air. Good job. Contohnya ada ikan. Terus kalau amfibi hewannya apa? Amfibi bisa keluar nih, amfibi. Hewannya amfibi. Yang apa? Amfibi itu yang hidup di luar alam. Good job. Terus reptil. Contoh hewan amfibi tadi apa? Hidup di luar alam. Iya, contohnya Kurang-kurang. sama katak. Nah, reptil. Reptilnya adalah Hewan yang melata. iya, good job. Misalnya ada ular. Terus aves. Blue in the dark. Aves. Aves itu yang luas. Iya, contohnya ada Kita nebak-nebak tadi yang semua itu. mamalia. Mamalia itu. Yang Mamalia. menyusui. Iya, yang menyusui anaknya. Contohnya ada sapi, kuda, kelinci dan lain-lain. Oke, sekarang ada hewan invertebrata. Apa hewan invertebrata atau avertebrata? Baratnya berbatasan dengan Selat Sunda. Tahu besok kalau ya besok apa? Pasti keluar nih. Apa tadi? Pasti keluar tentang perbatasan-batasan. Nggak ada. Beda-beda sih setiap sekolah. Terus kalau misalkan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, kalau Pulau Jawa. Terus di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, terus Pulau Kalimantan itu yang paling besar, Pulau Kalimantan. Paling besar di Indonesia pulaunya Kalimantan. Enggak tuh. Iya. Beda. Mis kasih tahu Epin ini di Kalimantan itu adalah pulau terbesar di Indonesia. Enggak tuh. Kalimantan di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ingat. Bisa kalau dia naik kapal itu ke Cina tuh. Enggak sih, namanya Laut Cina Selatan. Oh, nah. Terus iya, di sebelah barat Laut Sulu di sebelah timur. Terus sebelah selatan ada Selat Karimata. Ingat, di Pulau Kalimantan sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Mata. Terus sungai yang terpanjang di Pulau Kalimantan namanya sungai apa? Sungai Was. Kapuas. Terus di Pulau Sulawesi. Sulsel. Mana dia? Pulau Sulawesi di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan di sebelah baratnya. Pulau Halmahera
Utara dan Laut Arafuru di sebelah timur. Laut Bali dan Laut Jawa di sebelah selatan. Ingat ini Pulau Sulawesi. Kan perintah Tuhan. Terus sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila apa? Ayo tadi. Tidak membeda-bedakan Orang lain. Terus mengakui hak dan kewajiban yang sama. Terus sikap yang sesuai dengan sila ketiga apa? Sila ketiga itu adalah upacara Cinta terhadap upacara air, memakai produk lokal, ya. Terus sikap yang sesuai dengan sila keempat bermusyawarah. Yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila kelima menghormati Orang tua, hak dan kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang. Terus ada sikap kepahlawanan. Taruh dulu sebentar lagi. Sikap kepahlawanan dalam keluarga, dalam kehidupan. Contoh kita sikap kepahlawanan dalam keluarga apa? Kita bisa jadi pahlawan loh dalam keluarga kita. Contohnya gimana? Minta stop katanya. Nah, ada protozoa itu hewan apa? Protozoa adalah hewan yang bersel satu. Contohnya ada kaki semu, bulu cambuk. Terus kalau porifera adalah hewan yang berpori-pori. Nah, terus Coelentera apa? Coelentera adalah hewan yang berongga khususnya. Contohnya apa? apa berongga? Berongga itu ada rongga di dalam tubuhnya. Epin pernah makan kangkung nggak? Batang kangkung itu kan berongga. Enggak. Ada sekat-sekatnya. Enggak. Kan itu namanya berongga. Nah, apa? Coelenterata. Contohnya ubur-ubur. Contoh Coelenterata, ingat. Coelenterata adalah hewan yang berongga khususnya. Contohnya seperti ubur. Terus ada vermes. Vermes itu sebutan lain untuk cacing. Ingat, berarti cacing termasuk invertebrata. Cacing itu termasuk vermes. Vermes itu termasuk golongan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang Belakang. Terus ada moluska. Kemarin moluska hewan yang memiliki tubuh lunak. Contohnya apa? Moluska. Lupa dia. Apa moluska? Contohnya cumi, gurita. Terus kalau echinodermata adalah hewan yang berkulit duri. Contohnya apa? Echinodermata. Contohnya Musim panas dan musim kemarau. sama musim panas dan musim kemarau itu. Musim panas dan musim dingin. Musim hujan. Ya, musim hujan. Musim salju. Musim kemarau, musim hujan dan musim kemarau. Masuk kita ke subtema 3. Kalau musim salju bagaimana ya? Subtema Kalau ya. ada musim salju bagaimana? Musim dingin namanya musim salju. Ya enggak apa-apa, turun salju berarti. Tapi kok saya main salju ya? Subtema 3 sekarang masuk. Hah? Saya suruh main salju. Apa? Suruh main salju. Dingin tapi. Iya. Subtema 3. Salju itu berarti hujan nggak sih? Enggak, beda. Dia ada 4 musim. Musim hujan, musim salju, musim salju. Kalau kita kan ada 2. Soalnya kan salju itu
air, tapi air yang beku, beda. Kok bisa beku? Karena dia ada di awal itu ada namanya kondensasi. Kondensasi apa gitu? Apa itu? Dia mendaur tentang air, bukan mendaur air. Nanti kita belajar. Kapan? Kelas 6 kalau nggak salah. Kelas 6? Perasaan udah deh, Epin belajar kelas 3 atau kelas 4 itu. Enggak tuh. Berarti Epin lupa. Iya. Subtema 3. Perasaan kita belum. Subtema 3 ada PPKN. Belum ketemu deh. Subtema 3 ada Kita PPKN. belum ketemu deh. Fokus dulu dong, Pin. Ini masih banyak kita belum nih. Iya. Subtema 3 ada PPKN. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama. Apa? Perilaku kita yang sesuai dengan Pancasila pertama. Beribadah apalagi? Berdoa sebelum belajar. Ya, betul. Ada di awal kalimat. Awal kalimat itu berada di awal paragraf. Nah, menggali informasi dari bacaan. Gimana cara kita menggali informasi dari bacaan? Yang pertama, memahami judul dulu awal, judul pokoknya. Kalau kita mau memahami isi dari bacaan atau mau mencari informasi dari bacaan itu, kita pahami dulu judulnya. Judulnya apa? Judulnya tentang cerita. Ya, misalkan judulnya apa ini? Makanan sehat. Berarti isinya nanti tentang membahas makanan sehat di sini. Nah, terus yang kedua, menyimpulkan ide pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Itu kita menyimpulkan ide pokok setiap paragraf. Terus yang ketiga, membuat daftar Pertanyaan. pertanyaan. Terus masuk ke IPA. Nah, di IPA di subtema 3 ada gangguan otot dan tulang. Gangguan otot dan tulang. Sekarang ada gangguan tulang. Penyakit tulang. Malu ya, Pen. Udah. Masa kita sekolah nak mandi? Apa hewan invertebrata atau avertebrata? Nggak tahu. Masa nggak tahu? 4 kali harus jelasin. Apa? Hewan invertebrata itu hewan apa? Hewannya tidak memiliki tulang punggung belakang. Ya, contoh hewannya ada apa aja? Apa? Manis. Apa contoh hewan invertebrata? Invertebrata? Ada. Mosquito. Itu lagi. Ada apa? Ayam. Tadi kan ayam masuk ke unggas. Unggas termasuk vertebrata. Apa ya? Apa sekarang Cacing. hewan invertebrata? Ada moluska. Cacing. Kan dulu ada moluska, ada echinodermata, ada arthropoda, apa lagi? Cacing. Ada protozoa. Terus apa lagi? Cacing. Porifera. Cacing. Diingetin dulu nih, ada hewan yang termasuk dalam invertebrata, ada moluska, terus echinodermata, terus ada arthropoda, ada protozoa. Ingat ya? Lang. Ada Echinodermata. terus moluska. Terus ada arthropoda, ada ada protozoa, ada porifera, ada Coleonterata, bintang. Ingat, nanti keluar terus dia. Kalau arthropoda,
Contohnya apa? Antropoda adalah hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya Dari hewan antropoda. antropoda, Contohnya belalang. Belalang. Ingat, yang termasuk dalam antropoda adalah belalang. Sekarang kalau misalnya contoh hewan vermes tadi apa? Belalang. Itu antropoda. Vermes cacing. Ingat, vermes itu cacing. Terus kalau moluska, contoh hewan moluska. Moluska itu hewan yang lunak, bertubuh lunak. Contohnya apa? Siput. Terus apa lagi? Seafood. Seafood. Ya. Apa contoh seafood itu benar sih? Seafood. Ya, apa contohnya? Lebih spesifik. Enggak tahu. Cumi, gurita. Ingat, itu termasuk moluska, hewan yang bertubuh lunak. Terus Coleonterata, contohnya apa? Jalan ada. Ya, Coleonterata, contohnya Contohnya apa? Coleonterata itu contohnya tadi ubur-ubur. Terus kalau antropoda, contoh hewan antropoda yang memiliki kaki berruas-ruas tadi apa? Apa terus? Berruas-ruas, punya ruas di kakinya itu. Ini apa ya, Miss mau jelasin kalau berruas-ruas? Apa dulu contohnya? Contoh hewan antropoda. Baru tadi. Ini belalang. Nah, terus kalau hewan Echinodermata. Tadi Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Kulitnya itu berduri. Bu, itu kan punya dia tulang belakang. Sila kedua itu penolong, Ya, menolong teman yang saat kesulitan, terus saling menghormati saling mencintai antar anggota keluarga, tidak curang saat bermain, tidak memberikan bantuan kepada teman yang sedang ada masalah. Iya. Terus perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Iya. Persatuan. Iya, apa nilai apa namanya? Perilaku yang sesuai dengan nilai Memakai produk lokal. Iya, memakai, menjaga nama baik keluarga juga bisa ya. Terus berteman tanpa membedakan suku, budaya. Terus sila keempat. Sila keempat adalah Apa? Apa perilaku sesuai sila keempat? Bermusyawarah, berani mengemukakan pendapat saat bermusyawarah. Terus tidak memaksakan kehendak pada orang lain, melaksanakan keputusan musyawarah. Sekarang sila kelima. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Perilakunya sesuai sila kelima Pancasila itu adil, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, berlaku adil pada siapapun. Masuk kita ke bahasa Indonesia. Masih tentang ide pokok. Kelumpuhan polio.
tulangnya jadi kecil, tulang kakinya itu kecil sekali. Ini loh, kaki kita bisa kecil. Terus nih, ingat polio itu tulang kakinya tuh kecil, terus dia nggak bisa jalan. Itu polio. Itu bisa jalan apa enggak? Enggak. Tuh kecil loh. Besar namanya itu. Lihat itu kecil. Kalau polio tuh kecil. Lihat ini. Ada mungkin segini tulangnya, besaran dikit loh. Besaran dikit loh. Lihat ini. Tuh. Besar itu namanya. Kecil. Ini besar namanya enggak ada polio tuh. Kalau polio makanya kita harus divaksin polio dulu, makanya biar kita tidak kena penyakit polio. Oke? Enggak. Terus ada rematik, nyeri pada persendian. Oke. Terus ada kelainan pada otot. Kelainan pada otot itu ada tetanus, ada distrofi otot, kaku leher, hernia abdominal. Ingat, penyakit otot. Terus apa lagi? Miastema gravis, itu ada penyakit otot. Ada apa? Pertama tetanus, apa lagi? Distrofi otot, apalagi kaku leher. Penyakit otot bukan tulang. Penyakit tulang kan tadi udah ada lordosis, kifosis, skoliosis. Belum. Supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti yang tadi Miss jelasin, gimana cara kita untuk memelihara kesehatan tulang dan otot? Menjaganya dengan gimana? Ya, terus apa lagi? Olahraga yang teratur. Sebut. Apa lagi? Apa lagi yang lain? Banyak memakan makanan yang banyak mengandung kalsium. Kalsium yang penting. Untuk tulang, karbohidrat. Untuk tulang, ingat ini kan penyakit tulang. Untuk tulang itu banyak memakan makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin B, C, D, dan E. Terutama Vitamin S. terutama kalau tulang itu vitamin D. Ya. Pakan buatan itu apa yang ada di alam ini tapi dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya ada rumah, jalan raya, bendungan, terus apalagi pelabuhan. Pelabuhan itu tempat bersandarnya kapal laut. Ada bandar udara. Bandar udara itu tempat melandasnya pesawat terbang. Terus ada kebun binatang, perkebunan, jalan raya, gedung-gedung tinggi, kawasan industri, itu contoh penampakan buatan. Apa yang ada di alam ini tapi yang dibuat oleh manusia. Rumah ini contoh penampakan buatan. Paham? Coba sekarang, kenampakan alam itu apa, Pin? Penjelasannya dulu. Yang ada di alam. Ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, contohnya. Nanti kita ada gunung, pantai, sawah, Ya, terus langit. tidak sih langit. Terus kenampakan buatan apa? Pelabuhan, habis itu tempat kapal, habis itu jalan raya. Tempat kapal itu apa namanya? Pelabuhan. Terus Mobil, pesawat. itu kendaraannya. Gak apa-apa yang penting buatan. Kenampakan alam, tapi kan kenampakan alam itu apa yang ada di Oh iya. lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Apa? Ada rumah, bandara, pelabuhan, apalagi tadi? Jalan raya, gedung-gedung tinggi, kawasan industri, bendungan. Ya. Oke, paham? Ya. Sekarang ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini kalau flora itu apa? Flora itu adalah Tuhan. Ya, fauna berarti Hewan. hewan. Dan Filipina di sebelah utara. Sekarang ada Papua. Di Papua
di sebelah timur ada wilayah sebelah timur ada wilayah Papua Nugini. Ya, biar Ini apa namanya tuh habis tetap masuk habis. Iya sih. Terus di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Arafuru, Papua di sebelah selatannya. Terus di sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Ya. Terus di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Sekarang gunung yang tertinggi di Indonesia namanya gunung apa? Yang di atasnya ada salju. Iya. Puncaknya. Gunung Jayawijaya. Itu berada di mana tempatnya? Berada di Papua. Ya, good job. Terus ada perubahan alam akibat perilaku manusia. Contohnya apa? Perubahan alam. Iya, perubahan alam. Alam itu bisa berubah karena akibat manusia. Bencana alam itu ada akibat manusia. Bisa sih yang menimbulkan. Iya. Ayo, Epin juga buang sampah sembarangan itu termasuk perubahan alam akibat manusia. Nggak ada tuh. Kalau Miss nggak suruh Epin buang sampah ya tong sampah, pasti Epin nggak buang sampah. Ada, kita Apa? Perubahan alam akibat manusia apa? Yang pertama, perilaku membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa kalau membuang sampah sembarangan? Terjadi apa? Terjadi banjir. Terus yang kedua, penggunaan pestisida secara berlebihan. Akibatnya apa? Tercemarnya tanah dan matinya hewan-hewan seperti cacing, mati juga ikutan. Terus yang ketiga, penggunaan kendaraan bermotor. Akibatnya apa? Lunak, ada otot polos dan otot jantung. Ingat, otot apa, Pin? Otot jantung. Terus Otot lunak. mana ada otot lunak? Ada. Nggak ada. Disebut. Nggak ada. Ada. Nggak ada disebut otot lunak. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Apa? Otot jantung terus otot apa? Otot tulang. Nggak ada otot tulang. Otot tangan. Nggak ada otot tangan. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Coba sebutin 3. Otot lurik, otot jantung, otot polos. Otot lurik. Otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran kita. Bekerjanya dipengaruhi oleh kesadaran. Contohnya ketika Epin menulis tangan, itu otot lurik di bawah dengan dipengaruhi oleh kesadaran kita. Kita sadar, oh kita mau ambil minum. Terus dikasih sinyal dari otot lurik yang bekerja. Paham? Otot lurik itu berada dalam kesadaran. Sedangkan otot polos, ingat otot polos itu tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Tidak dipengaruhi. Nah, dia bekerja secara otomatis tanpa perintah dari otak. Kalau tadi otot lurik itu tunggu perintah dari otak. Kalau otot polos dia di bawah kesadaran manusia atau bekerjanya secara otomatis tanpa perintah otak. Karena otot polos ini biasanya berada pada saluran pencernaan, saluran pembuluh darah, saluran pernafasan. Nah, contohnya itu misalkan
lambung epin menggerak-gerakkan, meremas-remas makanan. Itu contohnya otot lurik, karena dia bekerja tanpa sinyal dari otak. Dia bekerja secara otomatis tanpa disuruh, dia langsung bekerja. Kalau otot lurik tunggu disuruh dulu baru dia bekerja. Tapi kalau otot polos tanpa disuruh baru dia bekerja. Dia secara otomatis tanpa disuruh langsung bekerja. Terus otot jantung, rangka apa namanya ini? Tulang rusuk kita ini berfungsi untuk melindungi jantung, hati, lambung. Terus apa lagi fungsi rangka? Untuk menegakkan badan. Fungsi rangka itu untuk menegakkan badan. Bayangin epin, di badan epin tidak ada tulang, lembek tulang. Apa namanya badannya epin? Tidak bisa tegak epin. Iya. Terus apa lagi? Tempat melekatnya otot, membentuk tubuh, terus melindungi organ-organ Pernapasan. organ-organ penting. Tempat memproduksi sel-sel darah Mati. merah. Apa coba lagi sebutin 5 fungsi rangka? Menyembuhkan. Nggak ada menyembuhkan. Apa fungsi rangka? 3 ya sebutin dari 5 itu. Apa? Dalam kepala. Menegakkan Otot. menegakkan badan, tempat melekatnya otot, terus melindungi organ Penting. Coba apa lagi? 3 fungsi rangka. Melindungi otot. Melindungi otot. Melindungi otot penting. Melindungi sel penting. Melindungi Melindungi organ. penting. Terus Melekatnya otot. terus 1 menegakkan badan. Bayangin ya punya tulang dah itu fungsi rangka. Menegakkan badan, membentuk tubuh. Oke, rangka manusia itu terdiri dari 3. Ada rangka kepala atau tengkorak, terus rangka badan, terus sama rangka anggota gerak. Rangka dibagi jadi 3. Apa? Rangka apa dan apa? Baru disebutin. Dari atas. Rangka kepala. Ya, atau tengkorak. Terus yang kedua, suka lupa di invertebrata ini. Iya, nanti kita baca. Terus IPS. Sekarang coba sebutin Miss letak Indonesia secara astronomis. Enggak ada. Astronomis. Ya. 5 6. derajat lintang. Iya, bentar. Terus 11 derajat lintang selatan. Terus 95 ya, 95. derajat lintang Bujur. bujur timur Sampai 141 bujur timur. Nah, sebutkan sekarang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Jawa, Kalimantan, Sumatera. Berapa? Baru 3. Nusa Tenggara, Papua. Lagi 1. Lagi 1. Jawa, Udah tadi Jawa. Kalimantan. Udah tadi Kalimantan. Apa lagi? Itu yang di atas tuh di sebelahnya Kalimantan. Sumatera. Sulawesi. Sulawesi. Nah, di Pulau Sumatera
apa namanya perbatasan ini. Terus di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka di Sumatera nih. Terus di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Terus di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di Pulau Jawa otot perut ya fungsinya untuk berliuk-liuk. ya untuk berpindah tempat, terus mengurut dan memanjang. Kan kalau cacing itu ada mengurut, Cicak, dinding, ubur-ubur, cicak, ubur-ubur. ekor. Itulah apa namanya yang itu. Mana ada ubur-ubur pakai ekor? Ubur-ubur apa organ Itu dalam? loh yang panjang-panjang itu. Ubur-ubur. Apa ya? Oh, Otot. Gara-gara mis ini. oh gara-gara mis. Fungsinya untuk apa? Untuk menyangka. Yang benar. Otot ini. Kan iya benar dia meninggal. Kan ini organ gerak, tapi untuk apa? Organ gerak ubur-ubur itu otot. Fungsi otot itu untuk Tunggu. Untuk berlipat. mana ada ubur-ubur? Benang. Untuk bergerak maju. Itu fungsi otot pada ubur-ubur. Gara-gara mis. Mis ngapain coba? Nah sekarang hewan dibagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Ingat invertebrata sama avertebrata itu sama. Yuk. Oke, sekarang vertebrata itu hewan yang apa? Vertebrata itu. 3 kali Miss tanya jawab tentang vertebrata ini. 4 kali sama ini. Apa hewan vertebrata? Vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang. Sebut aja. Apa tulang apa? Nggak dengar Miss. Oh, nggak ada pita suaranya Epin. Ayo dong apa? Hewan yang mempunyai hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya hewan yang termasuk dalam vertebrata ada apa aja? Klik. Cuaca. Pemanasan global atau global warming. Terus ingat Mantap Miss. Ingat kalau kendaraan bermotor itu mengakibatkan global warming atau pemanasan global. Semakin menipisnya lapisan Ozon. Nomor 4, penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Akibatnya kalau hutan ditebang, Gundul. iya jadi gundul. Apa akibatnya kalau hutan gundul? Apa? Apa akibatnya kalau misalkan hutan itu jadi gundul? Longsor. Ya, longsor. Terus penggunaan deterjen secara berlebihan atau penggunaan rinso sabun cuci secara berlebihan mengakibatkan apa? Patah. Makanya mengakibatkan apa, Fatal? Mengakibatkan tercemarnya air dan tanah. Terus ada pembangunan pemukiman baru dan gedung-gedung bertingkat. Terus yang terakhir ada menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau pukat harimau namanya bahan peledak. Harimau. Terus apa akibatnya jika orang-orang menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan? Terumbu karang besar. Nah, ikan-ikannya kecil juga ikut mati. Gara-gara mis. Semua salah. Terus ke tema 2 masih tentang Pancasila. Tema 2 subtema 2 masih dengan Pancasila. Sikap Pancasila yang pertama, sikap Pancasila dalam kehidupan. Sila pertama apa sikap kita? Tema 3 besok ada enggak? Ada
Satu cuma 30 nggak sih? Atau 40 sih soalnya. 40. Tadi agama kok 30. Tidak tahu guru agamanya. Sikap sesuai Pancasila sila pertama apa? Kenapa harus 40? Sikap yang Kenapa sesuai. harus 40? Tidak tahu Pak gurunya. Sikap yang sesuai dengan Kenapa 30? sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pak. Google Inggris tulis nanti di yang ini. Enggak. Ayo Paknya fokus dulu. Ya. Apa sikap yang sesuai dengan sila pertama? Agama. Tentang keagamaan, contohnya apa sikap kita? Otomatis dia bekerja, tanpa disuruh dia sudah bekerja. Contohnya saat memompa, Dan ya memompa jantung dia bekerja. Pokoknya otot jantung itu berada di jantung. Paham Epin? ya. Ciri-cirinya. Miss nggak beli lagi Miss. Enggak. Ada kefobia. Nah, ciri-cirinya nih. Otot lurik ciri-cirinya memiliki inti sel yang terletak di tepi. Ini contoh-contoh. Nih, contoh otot lurik. Nih. Inti selnya ada di pinggir kayak gini. Paham? Nah, lihat ini inti selnya ada di pinggir. Ini contoh otot lurik. Terus contoh otot ciri-ciri otot polos. Otot polos itu inti selnya mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Berada cuma satu inti selnya, tapi dia tempatnya di tengah. Kalau ini kan tadi di pinggir, ini di tengah. Cuma satu punya inti sel, satu sel punya satu inti sel. Paham? Terus otot jantung. Kalau otot jantung ini dia bercabang, kan? Lihat kan perbedaannya? Inti selnya ada di pinggir, inti selnya di tengah. Ini inti selnya di tengah juga, tapi selnya dia bercabang. Paham? Masuk kita ke di IPS sekarang belum selesai. IPS ada kenampakan, kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Apa yang sesuatu yang di alam ini diciptakan oleh Tuhan? Contohnya ada gunung, laut, samudra, apalagi dataran tinggi, dataran rendah, itu contoh kenampakan